pria tinggi besar dan berdada lebar itu masih duduk di kursi emasnya. Matanya yang biasanya tajam menantang, kini nampak lesu tak bercahaya. Berkali-kali ia menarik nafas panjang sambil mengusap kumisnya yang tebal melintang. Entah sudah berapa kali pula ia pun bangkit, mondar-mandir tak tentu, dan kemudian duduk lagi. Hatinya resah, batinnya gundah. Tak hendak melangkah jika aku masih belum merasa Mbak Ayumu dalam keadaan benar-benar aman, kata Sang Duryudono itu kepada Kartomarmo adiknya. Hari itu adalah hari ke-18 atau hari terakhir perang Bharatayuddha, dan tak ada pilihan lain baginya untuk tidak maju ke medan laga. Semua senopati agung negara Astina telah tewas ludes kewes tanpa sisa. Sebagai seorang ksatria sejati, aku tidak akan lari, begitu kata batinnya. Aku tidak boleh selak dan tak mau menjadi tertawaan dunia. Tunggulah Bratasena si keparat. Pertaruhan terakhir adalah antara kau dan aku. Siapa yang akan hancur? Kini Raja Astina itu menggeram bagaikan seekor banteng yang terluka. Namun ada satu hal yang paling menggayuti dalam batinnya. Satu perkara yang kini membuatnya tak rela. Tiada lain ialah Dinda Ratu Banowati. Seorang wanita, ibu dari anak-anaknya yang telah lama mendampingi dan selalu menjadi bunga-bunga dalam kehidupannya. Tregal-tregelnya, selidat-selidotnya, semua itu menjadikan Sang Duryudono selalu resah dalam hatinya. Seorang wanita yang selalu bersengut apabila tidak cocok dalam hatinya. Semua itu justru bagaikan belenggu cinta bagi Sang Duryudono. Si lelaki yang kondang sebagai Raja Angkara Murka itu selalu kalah dan manggut-manggut saja ketika Putri Mandoroko itu mulai seledat-seledot dan berkata harus begini, harus begitu. Jujur harus diakui bahwa semua bayangan istrinya itulah yang sekarang justru membuatnya gelisah, menggoncangkan batin dan nalarnya untuk maju ke medan laga. Baginya, negara Astina boleh saja runtuh. Harta kerajaan boleh ludes tak tersisa. Dan semua senopati silahkan saja mati. Tapi satu hal. Oh, Banowati, Banowati. Tak sedikit pun aku rela kau menjadi milik orang lain, wong ayu. Apalagi si laknat Arjuna yang selalu ada dalam bayanganmu. Maka sambil kembali mengenakan busana senopatinya, Raja Astina itu memerintahkan Kartomarmo untuk memboyong Mbak Ayunya jauh ke tengah hutan. Kau akan ditemani Paman Resi Kerpo.
bawalah Dinda Ratu ke tengah belantara agar terbebas dari penciuman Janaka. Duh, Kakang Prabu, jangan pergi. Masih ada aku, adikmu yang tetap setia menjaga kesugenganmu. Biarlah aku yang maju ke medan laga, jawab Kartomarmo sambil terisak. Diam, Ku Kartomarmo, diamlah. Jangan bodoh. Kali ini adalah giliranku, Kartomarmo. Kurawa boleh saja lenyap, tapi tetap harus ada yang tersisa. Sudah menjadi takdirmu, kaulah yang tersisa itu, kata Duryudana serasa mengepalkan tangannya. Kembali ia bangkit melangkahkan kakinya ke sana kemari di depan kursi singgasana. Namun kedua bersaudara itu tetap diam, bagaikan terlempar dalam kebisuan. Sudahlah adikku, mungkin aku akan mati, meninggalkan semua yang kumiliki. Dan jika kau memang setia kepada kakakmu ini, maka temanilah Mbak Ayumu. Selamatkan ia, layani sebaik-baiknya seperti selama ini engkau setia kepadaku. Jangan sampai ia bersedih dan keluar air matanya setetes pun, karena jiwaku ada padanya. Hei, bocah bagus Kartomarmo, kau mendengar permintaan kakakmu ini? Iya, Kakang. Kartomarmo semakin terisak deleweran air matanya. Selamatkan Mbak Ayumu, layani sebaik-baiknya. Jangan sampai ia bersedih dan meneteskan air mata. Kau sanggup, Kartomarmo? Kasinggihan Kakang Prabu. Bagus. Bersumpahlah di depan kakakmu ini. Dan setelah itu, pergilah ke Taman Keputren. Aku akan langsung melangkah dengan kendaraan gajahku. Oh, Kakang Prabu, tidak mengira kalau akhirnya akan menjadi begini. Aku tentu akan setia menjalankan perintahmu. Tapi untuk yang terakhir kali, mari aku antar berpamitan kepada Kakang Mbok Ayu. Prabu Duryudana yang gagah itu pun terasa hancur hatinya menerima dekapan Kartomarmo di kakinya. Tidak, Kartomarmo, aku tidak akan berpamitan. Hati kakangmu ini tentu tidak kuat menyaksikan wajahnya. Biarkan ia mendengar cerita tentang kematianku. Katakan agar ia jangan melupakan semua kisah hidupnya bersamaku. Dan yang paling penting, adikku, berikanlah yang cintaku ini padanya. Aku cukup puas dengan menggenggam namanya ke dalam surga. Kartomarmo kembali ternganga, seperti tak percaya atas keputusasaan kakaknya. Kakang Prabu yang selama ini berdiri gagah di hadapan siapa saja, kini bagaikan pohon layu karena cinta. Sudahlah, Kartomarmo, Karyo selamat, Yayi. Ingatlah semua yang aku pesankan. Dan Raja Astina yang kondang itu pun lantas melangkah geloyoran menuju titian gagahnya, meninggalkan adiknya yang berurai air mata, meninggalkan gemerlap istana yang menjadi kebanggaannya, dan tentu saja meninggalkan pula istri satu-satunya, Sang Banowati, yang selama ini menjadi tempat ia menumpahkan segalanya, tambatan hati yang tidak ada wanita lainnya.
Begitulah sebagaimana dikisahkan dalam Bharatayuddha, akhirnya putra Drestarsata itu pun mati di tangan Werkudara. Semua itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata wayang pun seperti halnya manusia. Tidak ada yang sempurna. Seperti halnya Puntadewa dan para Pandhawa yang tidak lengkap sifat kebaikannya. Maka dalam gelimang kejahatan Duryudana pun masih ada sebersit mutiara. Ialah kesetiaannya kepada cinta. Tuban, September 2023.